Nah, tuh diagram arus sinyal. Diagram arus sinyal itu adalah alternatif untuk mendemotis sistem kendali selain menggunakan diagram blok diagram. Nah, di sini signal untuk diagram arus sinyal tuh setiap input dan output tuh ada node-nya sendiri. Di sini jadi node sendiri. Langsung untuk jalan itu, path itu adalah jalan ini. Adalah sini jalan sini. Kalau untuk input itu, nah output itu diagram satu sini. Diagram satu. Source C di sini ya, source C di sini. Nah, C di sini. Langsung di sini untuk sini ada panah. Kalau ada panah sini ya, panah di blok diagram akan menjadi node. Langsung untuk blok di blok diagram akan menjadi sebuah path. Dasarnya itu sih. Jadi sih cuma cara mewakili dasarnya sih, cuma cara mewakili aja. Langsung untuk ini unik untuk feedback itu. Feedback itu akan punya dua node ya. Atau satu node-nya node satu di sini H, juga sini ada node lagi sini bentuk B-nya. Yaitu back-nya. Backward voltage itu. Itu sih. Untuk kalau kita punya negatif feedback, kita tulis sini -1, positif feedback tinggal tulis +1 sini. Dasarnya itu. Ketika sinyal tuh, ini cara dasarnya kalau butuh hafalin aja nih. Hafalin aja semua nih. Ini dihafalin aja nih. Kok kan apa tuh kalian gampang bikin diagram nomor sinyal. Nah, untuk semua variabel, summing point dan take off point itu diwakili dengan node. Sini kan ada variabel. Jelek gambarnya. Sini kan ada variabel. Sini juga ada summing point, take off point. Jadi node semua tuh. Nah, untuk summing pointnya terletak di sebelum take off point kayak gini, maka diwakili dengan satu node. Ya. Ini untuk summing point yang terletak sesudah take off point itu, maka kita wakilkan dengan dua node. Sini kan ada dua node sini kan, ada dua node. Gambarnya jelek banget ya. Dua node. Nah, kenapa gini ya? Dia kan kalau kalian sini ya, total sini B, ini akan jadi R min B kan. Dari sini output masih R min B. Jadi sini kalian bisa wakilkan satu node. Tapi kalau sini beda nih. Kalau di sini adalah A. Dari sini berarti sini adalah B. Ini jadi A plus B ya kan. Dan di sini kan nggak akan mungkin ya kalau output di sini jadi A plus B, tapi di sini jadi A. Nggak akan mungkin kan. Jadi kalian nggak bisa tukar ini. Jadi kalau saya wakilkan dengan node, beda node karena sini jadi A, B, dan ini A plus B jadinya. Karena kalau kalian sini bikin tukar node-nya akan dapat nilai yang aneh, nggak akan dapat nilai bener, salah nilainya. Nah, apa keuntungan kita memakai sebuah diagram arus sinyal ya? Ada banyak ya. Salah satunya itu menurut kita sangat mudah untuk menyederhanakan diagram arus sinyal daripada diagram blok. Lihat nih, dengan apa? Dengan Mason-Green formula. Mason-Green formula itu adalah metode cepat untuk menentukan fungsi transfer secara keseluruhan dari sebuah sistem yang direalisasikan dengan signal flow graph. Untuk menyedahkannya kan dengan diagram alurnya atau persatu. Nah, ini agak ribet juga jelasinnya sih. Yang penting kalian hafal itu ada namanya itu for path gain. Ini ada sesuatunya ini nilai penguatan lintasan maju ke K. Jadi kalau sini ada kalian punya ini lintasan 1, ini lintasan 2, ini lintasan 3. Sini adalah G. Ini G2. Ini G3 ya kan? G3, ini G4. Berarti sini PF1 lewat atas. P1 itu kayak P1 sama dengan G3. Sini P2 lewat tengah. P2 sama dengan G1, G2. Asal P3 sini. Ini berarti P3 sama dengan G4. Seperti itu sih. Jauh dari output ke input, dari input ke output pesan itu. Kalau PK itu. Langsung ada determinant graph. Determinant graph itu maksudnya itu adalah sebuah, dia jelasin sih. Jadi kalau kalian punya nilai awal 1 ya, dikurang dengan jumlah loop individu, jumlah semua loop ya. Jumlah loop itu maksudnya itu ya loopnya, berapa banyak loop sini. Atau sini. Ini satu loop nih, kan satu loop. Langsung sini, ini kan satu loop. Maksudnya ada lagi loop gede nih, loop gede, jadi 3 loop sini, ada 3 loop. Ya kan? Langsung sini ada lagi itu namanya ini kan ini jumlah loop ditambah jumlah loop
yang tidak saling bersentuhan. Gini kan kalian punya sebuah diagram alur ya, gini. Ini kan loop 1 sama loop 2 menyentuh nggak? Ya, menyentuh kan di sini. Menyentuh. Berarti ini tidak dimasukin ke dalam sini. Tapi kalau kalian punya loop segini, ini kan loopnya gede kan? Tapi nggak menyentuh loop 1. Contoh dibilang ini loop 3. Loop 3 nggak menyentuh loop 1 sekaligus kan? Nggak secara langsung menyentuh loop 1. Maka kalian masukin ke sini. Langsung di sini, itu kan mencoba perkalian 2 loop yang tidak menyentuh. Kalau kalian ada 3 loop, terusnya di loop 3 nih. Loop 3. Kalau nggak menyentuh di sini, ini L4. Kalian masukin lagi ke sini. Nah, maksudnya atau yang 2 D apa? Kalau sini ada itu G1, di G2, gak kalian masukin aja situ. Masukin jasa dasar itu saja dasar ya. Langsung ada kofaktor ya. Kofaktor itu taruh, saya hapus dulu. Kofaktor itu sebetulnya kalau kalian tuh punya sebuah path nih. Tuh bagian graf yang tidak punya tulisan baru juga bisa kak. Jadi kalau kalian sendiri atau punya sebuah loop di sini, loop gini, ya kan? Ini kalau kalian punya path sini, ya kan? Ini path kalian ke satu ke sini, ya kan? Ini G1, G2, terus ini G3 dah, G3. Dari data sini ya, pas kalian dapat datanya, kalian cek nilai dari datanya nih, apakah ada contoh G1 tuh nyentuh, G2 nyentuh, G3 nyentuh. Contoh kalau sini di path sini G3 nyentuh, kalian coret G3-nya. Langsung kalau sini kan G1 dan G2 kan yang nyentuh, kalian masukin aja situ. Nanti akan dapatkan nilai ke faktor ke 1, ke 2, ke 3, 4 sesuai dengan path-nya kemana, path 2, path kemana. Itu sih, agak ribet dari sini. Lebih baik kita dari sini dalam bentuk contoh ya. Sabar, saya hapus dulu ini ya, biar itu ya. Oke, lanjut. Nah, nih bisa jelaskan. Kalau kalian punya sebuah bentukan gini, ini gampang nih, simple sih. Nih, kalian lihat tuh P1 aja sini. P1 sini. P1. Kalian lihat kan ada 1 kali G2, 1 kali G2 kali 1. Ya kan? Kayak masukin sini dapetnya G1, G2 kan. P2 lewat atas. G1 kali G4 kali G1 dapat G4. Langsung ada sini PV-nya kan cuma 1, 2, ya kan? Tapi kalau kenapa kita ngambil bawah sini? Nah, bawah kan sini apa? Feedback arahnya ke sini, bukan ke sini arahnya. Ingat PV itu dari input ke output, bukan input ke input lagi ya. Nah, kita cari apa ada loopnya berapa? Nih, loopnya sini 3 ya kan? Loop 1, loop 2, dan loop 3. Ya kan? Lihat panahnya, ingat. Nih lihat panahnya. Kalian nggak bisa punya loopnya tuh bentukan gini, loopnya nih. Nggak bisa loop begini. Loop yang gini nggak bisa. Ya, karena ini kan panahnya berdarah kalau gitu. Oke? Kita try itu sih. Ini loop 1, G1 kali G2 kan? Putar gini. Langsung loop 2. Sini G1 kali G2 kali min G5. Karena min G5 karena ini feedback, negatif feedback. Ya. Ini loop 3 di atas ya. Dasar gitu sih. Langsung kalian lihat nih. Loop 2 tidak di loop 2 tuh menyentuh loop 1 dan loop 3. Nih loop 2 menyentuh 1 dan 3 ya kan? Tapi loop 1 dan loop 3 itu sudah menyentuh masing-masing. Maka ini masuk kepada yang tadi sini. Yang atas tadi nih. Ya kan? Nanti kalian jumlahkan aja sini. Dekat tadi kan di loop sini ada penjumlahan dari setiap loop kan. Kalian masukin penjumlahannya. Langsung di sini adalah perkalian dari tiap loopnya yang tidak menyentuh. Sini kan ada satu tuh. Dari loop 1 dan loop 2, loop 1 dan loop 3 kan. Loop 1 dan loop 3 akan kalikan dapat ini nanti. Sini nanti. Nah, sini kan. Lanjut sini. Nah, tapi ada nggak 3 loop yang terjadi tuh? Tidak ada kan? Cuma 2 loop yang menyentuh. Jadi sini aja 0 yang akhirnya. Ada kalau kalian punya loop 4, loop 3, loop 5 yang tidak menyentuh, 3 kalian coba-cobain aja sini. Sama aja nih bentukannya. Ada si plus, jadi minus, kayak gitu sih gampangnya. Oke, lanjut ya. Nanti kalau kalian dapatkan sini, kalian dapatkan ini semua nih. Ini adalah datanya.
Nah, saya itu cari data K ya. Data K itu apa? Data K itu kalian cek dulu apakah loopnya itu menyentuh tidak. Atau sih buat P1. Jadi lihat P1. P1 nih menyentuh apa aja? G1 nyentuh, G4 nyentuh, G2 nyentuh, G3 nyentuh, G5 nyentuh. Ya kalian lihat data kayaknya contoh ini G1 kan di data 1. Ini G1 nyentuh, kan coret. G2 nyentuh, kan coret. Langsung gini G4 nyentuh, coret. G5 nyentuh, coret, 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 coret. Bikin nol semua nih, bikin nol, 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 semua coret. Jadinya kalian tinggal untuk data satu kan cukup punya satu aja, ya kan? Karena sisi semuanya nyentuh kan. Tapi bagaimana kalau untuk data 2, PF2? Lihat PF2. Kita PF2 ini, PF2 di sini, ya kan? Nyentuhnya cuman di G1, G4, G6, G5, G2 dan G3 itu kan. Berarti sini coret G1, ya kan coret. G1 nyentuh, G5 nyentuh, G4 nyentuh. Sini G5 nyentuh. Ini G4, G5 nyentuh. 23 nyentuh, berarti kan dapatannya nanti gini. Ya kan? Ini G2, G2. Nah, terus saya itu dasar dari itunya. Langsung dari rumus ini, kalian tinggalkan masukin aja ke rumus ini. Penjumlahannya. Jadi gini kan. Langsung kalian substitusikan semua yang kalian dapat dari sini. Masukin. Masukin semua sini. Langsung kalian dapat transfernya. Dan ini lebih gampang banget daripada kalian memakai diagram blok ya. Diagram blok itu pindahannya ribet banget. Jadinya kalian kalau bisa pakai signal flow diagram kalau kalian bisa bikin ya. Dan asli lebih gampang. Nah itu sih. Nah lanjut ke materi terberat buat saya, materinya terberat nih. Ini materinya sangat-sangat tebal banget, jadinya gak bisa saya masukin ke dalam video ini. Jadi sini state space modeling itu saya dasarnya saya jelasin sih. Ada cara kita modeling sebuah state space. Itu kita dari order persamaan matematis dari ODE yang ada gede ini, yang gede contoh kayak order 5, order 7, itu gede banget kan. Kalian bikin jadi sebuah persamaan dari sistem persamaan diferensial order 1. Lalu kalian sini punya 7x titik-titik. Ini maksudnya itu turunan kedua ya, 7x 8x. Ini dasar banget sih. Waduh, x-nya gede banget. 8x nih tambah kurang 9 dah, kurang 9 x sama dengan 10. Maka di sini kan kalian punya persamaan order 2 kan nih, order 2 ODE order 2 kan, ODE 2 ya kan. Kalian ambil sini sebuah kan mewakili sebuah simbol, sebuah variable state space. Sini saya bilang x1 sama dengan x gini. Langsung x2 sama dengan saya bilang ini x turunan x ini. Ini maksudnya x ya ini dan x ini beda ya. Ya kalian boleh pakai sini contoh G atau pakainya U, tapi saya saranin pakainya X ya. Nah, langsung untuk ini pakai nggak Kang? Ini dikasih X3 nggak? Nggak. Kalau kayak untuk persamaan untuk order 3 jangan kasih. Kenapa? Nih kalian nih. Pas kalian dapat gini ya, kalian langsung turunin ini ya. Kayak turunin. Jadi S1 turun. Ini akan sama dengan X nih kan, X dot kan. Nah, X dot itu berapa? X dot itu sama dengan X2. Jadi sama dengan X2. Ya kan? Langsung sini. X2 turunin nah. Turunin. X2 berapa? Adalah X dot. Ya kan nih, dot 2 alias turunan keduanya. Nah, turunan kedua itu apa? Kayak pakai aljabar aja nih. Jadi kan jadi ini nih, X ini akan sama dengan 10 ditambah 9X dikurang 8 per 7 kan. Nah, kayak masukin sini. Jadi sini sama dengan 10 tambah 9X kurang 8 per 10, 7. Sorry, 7. 7 nih. Nah, 7. Terus kayak masukin sini. Up. Oh ya, sorry. Ya, benar. Sini kalau source-nya sih bukan sama masukin saya bukan 10 source sini sih. Source-nya bukan 10 tapi inputannya ini. Source-nya sini input tuh sini inputnya. Tapi kalau apa sih itu 10 tapi buat gampang karena sini U maksudnya input ya. U. Jadi sini per U, ya kan? Sorry. Nah, ini jadi per 7. Ini per 7 dan ininya
10 nya jadi U, ya kan? Langsung kita dapatkan di sini X2 itu, turun X2 itu sama dengan 9/7, ini jadi 8X kan nih. Nah, kan X ini kan sama dengan X1 kan, jadi 7X1 dikurang 8/7, ini kan turun 2 itu sama dengan X2, jadi X2 ditambah 1/7 U. Dan ini persamaan state-nya nih. Persamaan state-nya nih. Ini persamaan state-nya. Dah, kalian dapat persamaan state-nya. Sini, kalau kalian matikin matriks ya, pakai matriksnya sini matriksnya. Matriks A-nya tuh sama dengan, kalau sini jadinya sini X1, ini X2. Matriks A-nya akan sama dengan sini, kan ini X2 kan. Berarti sini untuk S1 tuh akan sama dengan 1. Dan di sini jadinya 9/7. Dan sini jadi min 8/7. Dan ini 0. Karena kalian sini X1 kan, sini kan X1 kuadrat, X1 pangkat turun X1 kan ada nilainya X sama X2, jadi ya kalau pakai aljabar pakai matriks sih, X2 nih wakilin gini. Jadi cuma wakilan. Dan di sini saya hapus dulu nih. Sorry ya, saya hapus dulu. Matriks A, ini matriks saya kan, ini matriks A, matriks A-nya. Ini akan sama dengan X, ada kan? X dotnya. Dan sini X dotnya itu maksudnya ini matriks ya, ini matriks yang berisi step ini. Oke, mungkin saya gambar lebih gampang ya, gambar lebih jelas. Sini X1 dot, X2 dot, cat matriks gitu kan. Sama dengan ini kan, ditambah, tadi kan sini masih ada input, masih ada pesan ini kan, plus 1/7. Sini tulisnya 0, 1/7. Jadi asli cuma aljabar linear nih. Dan kan dapat tuh. Ini persamaan state space-nya nih. Dapat. Lalu bagaimana outputnya, Kang? Outputnya ya kalian pikir aja outputnya mau apa? Outputnya mau X2 atau X1 mau apa? Terus sih kalian mau outputnya itu adalah X2 kan? X2 itu kan adalah turunan pertama dari X ya. Bisa bilang kecepatan. Dia kan begini nih. Y sama dengan 0, 1. Dan sini kan ada turunan 3 ini. Turunan 3. Tapi sini cuma ada state cuma 1, nah state 2. Jadi cuma ada matriks cuma ada 2 sini. 1 dan 2. Dan sini X1, X2. Dan itu sama output kalian. Nah, kalian lihat gak? Kalian tuh nggak ada masukan D kan? Dia tuh nggak ada inputan masuk. Karena dia itu jarang banget sih, jarang masuk sih ini. Untuk ke model state space itu jarang. Jadi bilang aja 0 sini. 0. Dan itu persamaan kalian, persamaan state space. Gampang kan? Oke, lanjut ya. Ini yang saya jelaskan tadi ya, lebih gampang. Tapi pakai ini, kalau ini pakai Pegas, kalian bisa baca aja, kalian bisa pause, kerenain maknanya. Nah, di sini saya pakai contoh yang mungkin akan lebih jelas ya. Di sini kita punya sebuah sistem dengan dua massa dan satu pegas dan satu damper. Di sini inputan kita itu adalah sebuah posisi. Maksudnya inputan kita itu adalah UT. UT itu adalah contoh kan itu tarik. Sini pegasnya kan tarik nih. Contoh sini. Ini kalian nih. Ini contoh sini. Oh, kalian tarik nih. Itu tarik itu adalah U-nya. Tuh ya, kalian tarik gitu. Langsung kalau kalian pakai matematis ya. Ini pakai matematis saya dapatkan nilainya segini. Nah, ini kalau untuk di drive-nya saya nggak akan masuk aja karena ini lebih ke dalam mekanikal ya. Jadi saya juga kurang ngerti juga. Di sini kalau kalian pakai dapatkan gini. Langsung untuk wakilan state variable kemana, Kang? Nah, untuk state variable tuh kalian lihat bagian-bagian yang menyimpan sebuah energi. Contoh sini pegas itu kan menyimpan energi ya. Energi itu kan potensial kan. Dan sini massa itu kan menyimpan energi kan. Energi kinetik kan. Kinetic energy disimpan sama dia. Nah, kamu cari-cari sebuah sumber yang menyimpan energi dan tuh kalian pakai tolak ukur sebagai state space kalian. Jadi kalau sini kan ada 3 ya. Ada 3 penyimpan energi. Jadi kan ada prosesnya kan dapatkan ada 3
state variable. Maksudnya gimana Kang? Maksudnya itu kalau kalian, contohnya sih kalau kalian punya tugas, silakan bikin matematisnya. Kalian tuh sebenarnya boleh ambil contoh sih kalian bikin ini X1, bikin X2, bikin X3, bikin X4, semau kalian. Tapi ada cara adanya kita tuh minimalisir jumlah state variable ya. Kenapa kita butuh kecilin jumlah state variable Kang? Nah, dikarenakan kalau kalian punya contoh 5 state variable, kalian butuh bikin persamaan matriks 5 kali 5. Dan kalian seneng nggak bikin matriks kalian 5 kali 5? Gak akan suka kan? Nah, kalau kalian coba dikitin, minimalisir jumlah state variable-nya, kalian akan memiliki perhitungan dan lebih gampang. Nah, tapi ingat, state variable itu harus mewakili sistemnya secara keseluruhan. Jadinya dari waktu 0, TT0 sampai T hingga itu harus mewakili, dan sistemnya itu harus mewakili banget ya. Ya kan nggak bisa ya punya, coba di sini kita kan sistem di sini kan kalian punya sistem nih, inputnya cuman itu kan dorongan kan, dan kalian nggak bisa wakili sistem ini cuma pakai jarak aja. Nah, kalau kalian tahu jaraknya, kalian nggak tahu arah, kalian nggak tahu kan ini didorong kan, kalian nggak tahu apakah ada kecepatan awalnya, apakah kecepatannya itu ke kiri atau ke kanan, kalian nggak tahu. Jadi kalian tuh pikir dulu variabel apa saja yang butuh untuk saya mewakili sistem ini. Nah, untuk sistem ini kita butuh mewakili cuma kecepatan, yaitu sini y aksen, y turunan y, sama jarak proporsional antara jarak dengan equilibrium ini. Nah, bagaimana akselerasi Kang? Nah, akselerasi kan cuman turunan y kan, turunan d per dy dt y kan, turunan y. Jadinya kan nggak butuh masukin karena turunan itu udah diwakili sama kecepatan. Nah, tapi bagaimana friksi Kang? Nah, kalau ada friksi kalian butuh bisa kalian masukin ya friksi atau di FK, friksi kinetik ya. Kalian bisa masuki, tapi model matematika kalian itu akan semakin presisi, semakin mendekati dunia asli, tapi kalian semakin kompleks matematisnya. Semakin kompleks kalian bikin space-nya. Salahnya awal cuma 2 variabel jadi 3 variabel. Ya kan? Kalian bisa lihat kan tuh. Oke, sini kan kalau di sini ya, kita kalau belum kita simpulkan, kita dapatkan nilainya S1 nya Y, X3 sama Z, maksudnya ini posisi ini, ya kan? Dia kalian sini, sistem ini itu MIMO, maksudnya multiple input dan multiple output, ya kan? Kalian bisa lakukan ini di transfer function. Nah, kalau kita sederhanakan dan lihat cernain, S1 itu sebenarnya bisa diwakili dengan selisih jarak antara Y dan Z ya. Ini springnya ya. Misalnya di spring sini bisa diwakilkan dengan selisih jarak antara Y dan Z, ya kan? Kalau selisih jarak lebih besar, springnya makin longgar kan? Kalau spring jarak kecil, makin rapat kan? Nah, sini untuk masa 1 bisa diwakilkan dengan kecepatan dari Y. Dan masa 2 bisa diwakilkan kecepatan dari Z. Nah, bagaimana dampernya Kang? Damper nggak akan mengaruhi Kang gitu Kang. Kan damper juga makin energi. Nah, saya damper itu menyimpan energi, bukan maksudnya mengambil energi dan mendisipasikan energi, tidak menyimpan energi. Jadi kita masukkan ke dalam perhitungan state variable ya. Ya, juga state variable itu tidak unik ya. Ya kalau misalnya kalian bisa dapat bentukan state variable A dan state variable B, dan kedua-dua tersebut mewakili sistem yang sama. Beda dengan V-solver. Oke, ini sih dari sini kalian bisa dapatkan nilai segini ya. Nanti dari sini kalian turunin, kayak sama sih bentukannya sama, kalian turunin ya, asal kalian sesuaikan nih, masukkan si X1 sini, X3 sini, masukkan sini kayak aljabar ya, kayak aljabar ya, langsung kalian dapatkan nilai yang gini, lalu kalian aljabarkan, terus kalian akan masukkan ke dalam sini. Nah, asli kalau matriks gini susah juga jelasinnya kayak mana ya, tapi kalau kalian tinggal cek aja nih, contoh sini kan di sini kan kalau sini kan min B M1 kan, min B M1 tuh di ini kan X2 kan, X2 itu mana? X2 sini kan, ini X3, X2 kan sini, berarti sini, dan X2 kan sini, berarti sini kan. Nah, sini. Saya repeat lah sini ya. Tapi ini memang kalian butuh eksperimen sendiri kalau mau gini. Nah, di sini kita tuh mau outputnya itu kecepatan, Kang. Jadi sini kita bikinnya kecepatan outputnya X1, X2. Dan ini X2 itu apa? X2 itu kecepatannya. Sini kan. Nah, itu.
dasarnya. Dan itu nggak ada matriksnya, jarang yang masukin ya, jadi nggak ada. Oke, di sini kalian kalau masih nggak ngerti ini dan kalian mau masukkan nih dari referensi saya, kalian bisa baca-baca sini ya, referensi saya. Oh, untuk penjadahan fusi transfer ke Sespace dan Sespace ke server saya tidak jelaskan di sini. Kalian bisa baca di PT Parajun karena takutnya ini kelamaan ya, video ini. Jadi sini cuma bisa baca referensi di sini ya. Langsung di sini juga saya mau sebutkan terima kasih, semangat di UTS.